Pace e bene, umat Allah yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Resdina Simanjuntak, Koordinator Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Padre Pio. Kali ini kita akan berbicara mengenai tokoh dalam Kitab Suci, yaitu Nabi Musa. Siapakah Nabi Musa ini? Yuk kita bahas bersama. Musa adalah tokoh besar dalam sejarah Israel. Kebesarannya itu tampak jelas dilukiskan dalam Kitab Suci, yaitu dalam Kitab Suci Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Siapa sebenarnya Musa ini? Musa dipilih, dipanggil, dan diutus untuk menjadi bagian dari Tuhan dalam mengubah kehidupan bangsa Israel dari bangsa yang dijadikan sebagai budak menjadi bangsa merdeka, dari Mesir menuju tanah terjanji, yakni Kanaan. Mari umat Allah yang terpilih, sejenak kita lihat bagaimana kisah panggilan Musa. Fajar hidup Musa itu bagaimana? Perjalanan hidup sang pemimpin ini cukup unik. Musa lahir sebagai orang Ibrani di bawah bayang-bayang pembunuhan. Ibunya yang tidak sanggup melihat bayinya yang nantinya akan dibunuh membuangnya ke Sungai Nil. Kebetulan ada putri Firaun yang sedang mandi dan melihat bayi itu. Putri Firaun lantas mengangkatnya menjadi anaknya dengan nama Musa. Dalam Alkitab, Musa berarti dia yang telah ditarik dari air. Lalu bagaimana sih pengalaman religius Musa ini? Nah, ini dia. Pengalaman religius Musa di Midian itu unik. Salah satu fase terpenting Musa itu adalah ketika ia menjalani hidupnya di Midian. Dia berada di Midian bukan karena kemauannya sendiri. Dia terpaksa karena harus melarikan diri dari Mesir ketika ketahuan membunuh orang Mesir. Dia di Midian, ia hidup sebagai pelarian dan memulai hidup yang berbeda dengan kehidupannya di Mesir. Dia hidup sebagai orang yang jauh dari kemewahan. Bukan seperti kemewahan yang ada di istana, tetapi ia hidup sebagai rakyat biasa. Nah, di Midian bagaimana dia? Ia bertemu dengan imam yang bernama, umat tahu? Yitro. Selain sebagai imam, Yitro adalah kepala suku para gembala yang hidupnya selalu berpindah. Karena itu, selama di Midian, Musa bekerja sebagai pengembala. Dan akhirnya Musa menikah dengan Rehamuela Zipora, anak perempuan dari Yitro itu sendiri. Dari pernikahan itulah lahirlah seorang anak yang dinamakan Gerson, sebagai kenangan bahwa ia dulu adalah pelarian dan orang asing. Bagaimana lagi pengalaman religiusnya? Tuhan Allah di Gunung Horeb atau Sinai. Sebelum di Sinai ia tidak pernah mengenal Allah. Perjumpaannya dengan Allah mengubah peta hidup Musa selanjutnya. Apa yang diubah? Umat Allah yang terpilih. Dalam pengalaman religiusnya, Musa mengalami kehadiran Allah yang digambarkan demikian. Malaikat Tuhan menampak
Bagaimana dia rasa takut. Semua kulit itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Wow, ada apa ini? Dalam pengalaman religius itu, Tuhan Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa karena Musa memintanya dengan sebutan, "Aku adalah Aku." Lalu, perutusan apa lagi yang diterima oleh Musa ini? Setelah memperkenalkan dirinya, Tuhan Allah lantas mengutus Musa. Tuhan memintanya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Wow, tugas yang luar biasa. Ia diberi tugas untuk menjadi pemimpin dan pendamping semua bangsa. Akan tetapi, reaksi Musa atas penugasan itu jauh dari apa yang diharapkan Allah. Musa adalah manusia peragu. Ia ragu akan dirinya sendiri. Ia penakut. Ia juga enggan untuk melakukan sesuatu yang besar. Maka dari itu, ia berusaha untuk menghindari tanggung jawab yang akan diembannya dengan berdalih macam-macam. Berhentikah di sini Tuhan untuk mengutusnya? Tidak, saudara. Musa merasa dirinya kecil dan tidak mampu. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ia merasa tak seorang pun akan mau mendengarkannya. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan perkataan Tuhan, tidak menampakkan diri kepadaku? Dia juga merasa bukan orang yang ahli bicara. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dan saudara, apa? Akhirnya ia meminta supaya Allah mencari orang lain saja. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus. Musa ini selalu berdalih supaya terhindar dari tugas Allah. Namun setiap kali dia berdalih ini, Allah memberikan jaminan kepada Musa bahwa dia tidak pernah akan sendirian dalam berjuang. Allah akan selalu menyertainya. Tetapi Allah rupanya agak jengkel dan marah dengan berbagai macam dalih yang dilontarkan Musa dan dengan keraguan-raguan Musa. Saat Musa merasa diri tidak pandai berbicara, Allah berkata keras, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan?" Kemarahan Allah memuncak ketika Musa mencari-cari alasan untuk mengelak dari Tuhan sebagai pemimpin suatu bangsa dan menyuruh Allah untuk mencari orang lain saja. Ini yang paling menarik, saudara. Setelah berdebat dengan Allah, Musa menerima tugas memimpin dan mendampingi orang Israel keluar dari Mesir. Dalam Alkitab tidak ada pernyataan iya dari pihak Musa kepada Allah. Usai perjumpaan itu, Musa kembali ke mertuanya dan berkata kepada Yitro dengan alasan yang menengok saudara-saudaranya di Mesir, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Musa tidak menceritakan pertemuannya dengan Allah. Dia menyimpannya dalam hati, pengalaman religiusnya dan tugas dari Allah untuknya. Umat Allah yang terpilih, fajar itu tidak selamanya bersinar. Ada fajar dengan sinar kelam. Musa bukanlah orang istimewa pada awalnya.
Kitab Keluaran memang menceritakan masa kecilnya sebagai pangeran Mesir. Tetapi yang jelas, ia tidak lahir dengan bakat seorang pemimpin. Dengan karakter yang ragu-ragu dan takut, Musa tergolong orang yang di zaman ini kita katakanlah minder. Akibatnya, ia tidak berani untuk mengambil langkah yang besar dalam hidupnya. Belum melakukan tindakan, Musa sudah berpikir bahwa tugasnya nantinya akan berat karena harus mengatur dan memimpin banyak orang. Dia cukup tertekan di sana dengan tugasnya yang menuntut dia banyak bicara, sementara dia bukan orator ulung. Di fajar kehidupannya, Musa tampak seperti orang gagal. Ia hidup sebagai pelarian dan orang asing. Rasa minder Musa mungkin saja disebabkan karena kegagalannya ini. Namun di balik jalan hidupnya yang sepertinya sebuah kegagalan, Allah sebenarnya sedang mendidik secara diam-diam. Inilah pedagogi Allah. Dari pengalaman yang gagal dan terasing, Allah sedang bekerja secara luar biasa dengan membentuk Musa sebagai seorang pemimpin besar yang dikenang dalam sejarah manusia. Umat Allah yang terpilih. Itulah sekilas mengenai siapa Musa. Demikian pemaparan kami dengan tokoh Musa. Saya Restina Simanjuntak. Selamat jumpa kembali di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih. Pace Ebene.